Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang gembira. Bertemu kembali dengan program belajar dari rumah. Sebuah program yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh, menunjang kebutuhan belajar anak-anakku semuanya selama anak-anakku belajar dari rumah. Masih bersama Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu selama mengikuti video pembelajaran ini. Dan hari ini kita masih di tema 1 anak-anakku semuanya, organ gerak hewan dan manusia. Dan masih di subtema 3, melanjutkan kemarin pembelajaran yang pertama dan kedua. Dan sekarang masuk ke pembelajaran 3 dan keempat. Anak-anakku semuanya, meskipun program ini dikhususkan bagi putra-putri kelas 5, namun kami tidak menutup kemungkinan, kami tidak membatasi bagi putra-putri yang kelas 4 maupun yang kelas 6. Silahkan untuk boleh menyaksikan video pembelajaran ini supaya anak-anakku semuanya yang kelas 4 bisa menambah mengakselerasi, mempercepat pengetahuannya lebih baik, lebih cepat dari teman-temannya ya. Silakan anak-anakku yang kelas 4 boleh menonton video pembelajaran ini supaya kamu berada satu langkah lebih baik dari teman-teman kamu. Begitupun dengan anak-anakku kelas 6, silahkan juga boleh menonton video pembelajaran ini karena sangat cocok. Kenapa? Untuk menunjang, minimal mengingat kembali pembelajaran kelas 5 supaya kamu lebih siap menghadapi pembelajaran di kelas 6. Jadi program ini juga cocok bagi putra-putri kelas 4 dan kelas 5. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan Bapak untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa tujuan pembelajaran. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya. Ada 4 minimal ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, anak-anakku semuanya diharapkan mampu pertama menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim
terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan budaya, dan transportasi masyarakat. Setelah kemarin kita mengetahui bagaimana kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan, sebagai negara maritim ya, dan juga sebagai negara agraris, maka sekarang kita lihat apa sih pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anakku semuanya ya. Jadi silakan dipersiapkan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan pengaruh dari kondisi geografis Indonesia yang berstatus sebagai negara maritim. Masih ingat kan negara maritim itu apa? Iya, bagus ya. Nah, pengaruhnya terhadap apa? Terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, budayanya, maupun transportasinya anak-anakku. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan anak-anakku semuanya bisa menjelaskan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dari kelima silanya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, melanjutkan setelah kita mempelajari sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sekarang kita masuk ke bagaimana perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila, sehingga kamu mampu menjelaskan Pancasila itu secara utuh, satu kesatuan. Lalu yang ketiga, menjelaskan perilaku yang mencerminkan sila pada Pancasila. Ini nyambung dengan tujuan yang kedua. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf anak-anakku semuanya. Nah, masih kita belajar mengenai ide pokok, namun kita sudah ada pada tahapan belajar mengembangkan anak-anakku. Kalau kemarin-kemarin kan kita baru menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana mengembangkan anak-anakku semua ya, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, atau bahkan mengembangkan paragraf menjadi sebuah bacaan yang panjang anak-anakku semua ya. Itu tujuan kita yang terakhir ya, menjelaskan cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Anak-anakku semuanya, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Silahkan kamu fokus terhadap keempat tujuan pembelajaran ini supaya kamu punya target ya, punya target yang akan kamu capai. Targetnya sedikit-sedikit saja anak-anak ya, tidak perlu banyak, sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan begitu kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Persiapan pembelajaran yang harus kamu siapkan tentunya seperti biasa. Kamu siapkan perangkat belajarnya, buku, kemudian pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa perangkat pendukung lainnya anak-anakku semuanya ya. Kalau anak-anakku semuanya sedang menggunakan smartphone atau menggunakan laptop, silahkan siapkan daya pendukungnya. Smartphone, laptop itu kan barang-barang elektronik. Nah, jadi membutuhkan sumber daya listrik supaya nanti kamu tidak terputus belajarnya di tengah jalan ya, supaya tetap nyambung belajarnya, ada sumber daya pendukungnya. Itu ya anak-anakku semuanya, persiapkan segala kebutuhan daya pendukung dari perangkat pembelajaran yang akan kamu gunakan. Selanjutnya jangan lupa juga Bapak mengingatkan ya, berdoa sebelum belajar. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi anak-anakku yang muslim, mari kita awali kegiatan ini minimal dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksimalnya anak-anakku semuanya bisa
membacakan doa sebelum belajar yang anak-anakku semuanya hafal ya. Masih hafal kan doa sebelum belajarnya? Iya, banyak ya doa sebelum belajar. Silahkan kamu baca doa sebelum belajar yang kamu hafal saja ya. Lalu yang ketiga adalah minta doa dan pendampingan orang tua ya, atau siapapun orang wali yang ada di rumah kamu, orang dewasa yang ada di rumah kamu ya. Nah, doa ini penting ya, doa dari orang-orang tersayang, doa dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Ini sebagai bukti dukungan dari mereka terhadap kamu ya yang sedang belajar, sebagai dukungan mental, dukungan psikologis ya, supaya kamu semangat dalam belajar. Dan bagi ayah bunda semuanya, bagi kakak-kakak yang sedang mendampingi putra-putrinya, yang sedang mendampingi adiknya belajar melalui video pembelajaran suplemen ini, kami menghimbau kepada ayah bunda semuanya untuk bisa mendampingi, tetap mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran. Tolong putra-putrinya jangan ditinggal, jangan sampai putra-putrinya belajar sendiri. Ini penting karena program ini adalah membutuhkan pendampingan dari Bapak Ibu semuanya, dari ayah bunda semuanya ya. Sesibuk apapun ayah bunda, tolong sempatkan waktu untuk bisa mendampingi putra-putrinya belajar. Ini penting demi perkembangan putra-putri kita. Siapa tahu nanti di pertengahan jalan putra-putri kita mengalami kendala, ayah bunda bisa segera memberikan bantuan kepada mereka. Itu ya ayah bunda semuanya. Jadi mohon pendampingannya, mohon bantuannya dari ayah bunda untuk terus mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah atau belajar dari rumah. Meskipun ayah bunda memiliki latar belakang yang berbeda dengan kami, ya, meskipun ayah bunda bukan seorang guru, bukan lulusan sarjana pendidikan, kami yakin apapun latar belakang ayah bunda semuanya punya jiwa pendidik. Ya, kami yakin ayah bunda memilikinya. Silahkan tumbuhkan jiwa tersebut, tumbuhkan kemampuan mendidik ayah bunda semuanya, terutama yang berkaitan dengan rasa-rasa mengayomi anak ayah bunda semuanya ya. Jadi ayah bunda pasti memiliki jiwa-jiwa pendidik seperti itu. Silahkan ditumbuhkan. Kami yakin ayah bunda semuanya mampu. Caranya yaitu dengan minimal ayah bunda menahan ya, menjaga emosi ayah bunda. Hadapi putra-putri kita dengan emosi yang tetap terkontrol ayah bunda. Jangan mudah marah, hadapi dengan kepala dingin, dengan kasih sayang, sebagaimana ayah bunda senantiasa menyayangi putra-putrinya ya. Seperti itu ya ayah bunda semuanya ya. Jadi tolong hadapi dengan senyuman ya. Hadapi dengan penuh kesadaran dan kesabaran ayah bunda semua ya. Nah, itu yang bisa kami lakukan dari sini karena kita belajarnya hanya melalui video pembelajaran seperti ini. Mungkin itu sedikit pesan bagi ayah bunda semuanya yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar. Baik anak-anakku semuanya, bagi anak-anakku yang belum menonton video pembelajaran Bapak sebelumnya, silahkan ditonton dulu video pembelajarannya ya. Jangan sampai ada yang terlewat supaya materi pembelajaran kita nyambung ya, supaya utuh, tidak setengah-setengah, tidak terputus. Dan Bapak ingatkan kembali bagi anak-anakku semuanya yang memang sudah menonton video pembelajaran Bapak dan mungkin lupa dengan materi pembelajarannya, Bapak ingatkan kembali pembelajaran sebelumnya kita masih mempelajari tentang ide pokok,
kita masih belajar mengenai jenis-jenis paragraf. Kemarin ada paragraf deduktif dan ada paragraf induktif ya. Kemudian kita juga masih belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang berupa negara maritim sebagai negara kepulauan ya. Kemudian kenampakan alam kita sudah belajar kemarin ya. Ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan ya. Betapa banyak, betapa kaya negara kita, negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam ya dan bernilai ekonomi tinggi tentunya. Kemudian kita juga masih belajar mengenai sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan anak-anakku semuanya. Oke, semuanya sudah siap ya? Kalau sudah siap, maka kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya tentang ide pokok. Kita sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kita juga sudah tahu apa itu paragraf deduktif, apa itu paragraf induktif. Masih ingat ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di betul di awal ya. Sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ya, bagus ya anak-anakku semuanya masih ingat. Dan sekarang bagaimana sih cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Caranya seperti apa? Ya, sebetulnya minggu lalu atau pada video pembelajaran yang ke-7 ya, yang ke-7 Bapak sudah menjelaskan bagaimana itu kalimat penjelas, apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Nah, ini ada hubungannya anak-anakku semua ya. Ada hubungannya dengan kalimat penjelas. Kamu akan belajar bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baik anak-anakku semuanya, mengembangkan ide pokok itu berarti menguraikan kalimat utama menjadi kalimat-kalimat penjelas. Nah, sama kan seperti minggu lalu ya, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat penjelas. Jadi mengembangkan ide pokok itu menguraikan kalimat utama ya yang ada ide pokoknya menjadi kalimat-kalimat penjelas, diuraikan secara rinci anak-anakku. Ya. Nah, kalimat penjelasnya dapat berisi rincian, contoh, data, fakta, alasan, dan bisa juga pendapat. Jadi apa saja kalimat penjelasnya? Berupa apa saja kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelas yang menguraikan kalimat utama tersebut itu bisa berisi pertama rincian. Dirinci itu apa saja jenis-jenisnya ya, dirinci. Macam-macamnya apa saja dirinci satu persatu. Atau bisa juga berupa contoh, diberikan contohnya seperti apa ya. Kalimat utamanya tentang apa misalkan, lalu kalimat penjelasnya kita berikan contohnya supaya lebih jelas. Ya, atau bisa juga berupa data, berupa informasi lain yang menunjang, berupa fakta, berupa alasan mungkin ya, alasan kalau kalimat utamanya berupa argumen atau pendapat. Dan bisa juga berisi tentang pendapat anak-anak ya, pendapat secara pribadi kita bagaimana menanggapi ide pokok pada paragraf tersebut ya. Itu ya. Jadi mengembangkan ide pokok berarti menguraikan anak-anakku. Diuraikan secara rinci kalimat utama yang sudah tersaji anak-anakku. Paham kan? Iya, baik, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa paham. Dan mudah-mudahan anak-anakku bisa berlatih ya, berlatih mengembangkan ide pokok. Nah, sekarang untuk memandu anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan nih contoh-contoh pengembangan ide pokok dalam sebuah paragraf berikut ini. Bapak akan menyajikan banyak paragraf ya yang di dalamnya ada ide pokok dan ada kalimat penjelas. Perhatikan ya anak-anakku semuanya ya. Nanti anak-anakku bisa sambil mencatat ya, bisa sambil mencatat apa yang Bapak
contohkan di layar smartphone kamu. Nah, ini Bapak contohkan seperti ini anak-anakku semuanya ya. Bapak sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kalimat anak-anakku ya. Bapak memiliki 5 buah kalimat dan kita berlatih menentukan mana ide pokoknya atau kalimat utamanya yang mana, kemudian kalimat penjelasnya yang mana. Lalu setelah tahu mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya, kamu nanti berlatih menentukan urutannya dalam paragraf tersebut. Kira-kira mana dulu nih kalimatnya ya. Menarik bukan? Ya. Iya, bagus ya. Kita akan belajar seperti ini. Kita akan sedikit melakukan permainan ya. Tebak kalimat ya. Tebak jenis kalimat, lalu tebak urutan kalimat seperti apa. Baik anak-anakku semuanya ya, ini contoh yang akan Bapak tayangkan. Sekarang kamu baca kalimatnya ya, kamu baca kalimatnya dari kalimat pertama sampai kalimat yang kelima. Silahkan anak-anakku semuanya. Kalau anak-anakku merasa perlu waktu, merasa butuh waktu untuk membaca, silahkan di pause dulu video pembelajaran ini ya. Pause dulu, lalu baca sampai kamu paham isi dari setiap kalimat. Silahkan di pause dulu anak-anakku ya. Baik, anak-anakku sudah dibaca kalimatnya? Oke, sudah ya. Sudah paham ya isinya tentang apa ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat di kalimat yang pertama. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ya, kira-kira ini termasuknya jenis kalimat apa? Apakah kalimat utama atau kalimat penjelas? Coba kamu bandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Coba. Cirinya apa? Cirinya kalimat utama biasanya bersifat umum anak-anakku ya. Kalimat penjelas biasanya lebih rinci, menjelaskan contoh, menjelaskan rincian, menjelaskan data, fakta, dan lain sebagainya. Coba, kalimat yang pertama ini termasuk jenis kalimat apa? Apa? Benar? Iya, yakin? Oke, betul anak-anakku semuanya ya. Kalimat yang pertama ini jenisnya adalah kalimat utama. Pinter ya, sudah bisa ya. Kenapa? Karena ini bersifat umum ya anak-anakku semua ya, tidak rinci. Nah, ini kalimat ini bersifat umum, menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kata berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ini masih umum anak-anakku, belum merinci berpengaruh pada aspek apa, berpengaruh dalam hal apa, ini masih umum. Nah, maka dari itu ini kita masukkan sebagai jenis kalimat utama ya. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Betul. Nah, lalu kalimat berikutnya gampang. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka pasti yang lainnya kalimat penjelas ya. Begitu ya. Oke, tapi jangan dianggap tidak ada lagi kalimat utama. Boleh jadi masih ada anak-anakku ya, masih ada kalimat utama. Karena kan paragraf itu ada juga paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu ide pokoknya kadang ada di awal dan ada di akhir juga, dicampur. Nah, siapa tahu di sini kalimat utamanya ada dua. Ya, kita perhatikan ya. Apakah kalimat utamanya ada dua atau cuma satu yang sudah kita temukan. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Pengaruhnya dapat terjadi pada kehidupan ekonomi melalui perdagangan yang ada di masyarakat. Coba, ini termasuknya kalimat apa? Kalimat utama atau kalimat penjelas? Iya, betul anak-anakku semuanya ya. Ini termasuk kalimat penjelas ya. Nah, ini ada ada kata ganti di sana, pengaruhnya. Nah, berarti ini nyambung. Kalau nyambung
berarti menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Lalu kalimat yang ketiga anak-anakku semuanya. Ada kata hubung selain itu. Kira-kira ini kalimat utama atau penjelas? Nah, betul. Dengan melihat kata hubungnya kita bisa menentukan bahwa ini merupakan kalimat penjelas anak-anakku ya. Baik. Lalu kalimat yang keempat. Kira-kira ini termasuk jenis kalimat apa anak-anakku? Hah? Nah, ini agak susah nih. Kehidupan sosial masyarakat pun pasti terpengaruh karena adanya interaksi dengan masyarakat dari pulau atau negara lain. Nah, kalau anak-anakku perhatikan, di sana ada kata pun. Nah, berarti ini masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan ini adalah kalimat penjelas anak-anakku ya. Betul. Bisa ya? Dan yang terakhir ini apa? Iya, betul anak-anakku. Yang terakhir ini masih kalimat penjelas anak-anakku semuanya ya. Paham ya? Bisa ya? Oke, jadi kalimat utamanya cuma satu ya anak-anakku ya. Nah, sekarang kita urutkan kira-kira urutannya seperti apa anak-anakku. Nah, bagaimana urutannya? Kita mau membuat paragraf deduktif atau membuat paragraf induktif. Kalau kita mau membuat paragraf deduktif, maka kalimat utamanya di awal. Berarti kalimat pertama ini sebagai kalimat utama kita simpan di awal. Nah, ini urutannya kalimat yang pertama anak-anakku ya. Lalu yang kedua kira-kira yang mana? Betul sekali ya. Yang kedua itu adalah kalimat yang kedua. Yang ketiga yang mana? Apa? Yakin? Hah? Kalimat ketiga. Kalimat ketiga itu yang ini anak-anakku. Nah, kalimat yang keempat ini merupakan kalimat yang ketiga. Ya. Itu. Coba perhatikan. Kamu harus bisa memadukan anak-anakku, memadukan kalimat menjadi sebuah paragraf. Bagaimana supaya kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya nyambung. Nah, biasanya kalau kata hubung selain itu adanya di akhir anak-anak ya, di akhir karena tidak ada hal lain selain kalimat tersebut. Jadi kita simpan terakhir ya. Kalimat yang ketiga ini kita simpan sebagai kalimat yang terakhir. Sehingga yang keempatnya yang mana? Iya, ini yang keempat. Dan yang kelimanya adalah yang ini. Oke? Nah, sudah ya? Bisa ya? Ini sudah kita urutkan. Nah, karena sudah diurutkan, sekarang, nah, silahkan di-pause dulu videonya. Ya. Di pause dulu, kemudian kamu salin ya, kamu salin kalimat-kalimat ini, kamu tulis di buku tulis kamu sesuai dengan urutannya ya, dan cara menulisnya dalam bentuk paragraf anak-anak ya. Silakan kamu tulis dalam bentuk paragraf urutan kalimatnya sesuai dengan urutan yang sudah kita tentukan. Kalimat pertamanya yang mana, keduanya yang mana, ketiganya sampai yang kelima. Silakan kamu tulis, kamu urutkan sesuai dengan urutan yang sudah kita tentukan ya. Di pause dulu videonya. Oke, silakan pause dulu, klik dulu pause-nya, lalu kamu tulis dulu. Silakan Bapak berikan kesempatan kamu untuk menuliskannya terlebih dahulu ya. Ini juga informasinya penting anak-anakku ya, karena paragraf ini berisi informasi tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Ini penting supaya nanti kamu bisa membacanya di lain kesempatan. Silakan kamu tulis dulu. Oke, pause dulu videonya, lalu kamu tulis. Sudah? Sudah ditulis? Iya, baik anak-anakku semuanya. Kalau sudah ditulis,
kita lanjutkan ke latihan berikutnya ya, ke slide berikutnya. Nah, ini ada slide baru anak-anakku, contoh yang lain. Nah, perintahnya masih sama, tentukan jenis kalimat dan urutannya ya. Oke, kalimat pertama. Contohnya seperti ikan, terumbu karang, kemudian apa itu? Wisata bahari, sumber energi, minyak dan gas, maaf, serta masih banyak lagi. Kira-kira kalimat ini kalimat utama bukan? Ya, bukan ya, karena ini berisi tentang contoh ya anak-anakku semuanya. Pinter, anak-anakku semuanya sudah bisa menentukan. Ini kalimat apa? Kalimat penjelas ya. Lalu, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan dapat merasakan dampak ekonomi ini secara langsung. Nah, ini juga masih kalimat penjelas. Namun, nah ada kata namun, berarti masih penjelas ya anak-anakku semua ya. Lalu yang keempat, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang berlimpah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Coba, ini termasuknya kalimat penjelas atau kalimat utama? Iya, betul. Ini termasuk kalimat utama. Pinter ya, bisa ya. Oke. Lalu yang kelima, sehingga mereka dapat meningkatkan kehidupan ekonominya dengan memanfaatkan sumber daya laut. Nah, ini kalimat penjelas ya. Gampang ya anak-anakku semuanya ya. Kamu sudah bisa menentukan mana ide pokoknya, kalimat utamanya yang mana, lalu kalimat penjelasnya yang mana. Sudah pinter ya, kamu sudah belajar satu tema ini tentang ide pokok. Pasti kamu sudah pinter ya. Kamu juga sudah berlatih membaca buku ya, mereview buku. Sehingga kamu sudah terlatih, sudah terampil. Sekarang kamu urutkan anak-anakku. Kita urutkan urutan kalimatnya sehingga nanti akan menjadi sebuah paragraf yang padu. Coba urutannya bagaimana? Yang pertama yang mana nih? Hah? Nah, kita tentukan dulu paragrafnya mau deduktif atau induktif. Nah, Pak, deduktif aja yang mudah. Boleh ya, kalau deduktif berarti kalimat utamanya sebagai yang pertama ya. Lalu yang kedua, kemana? Iya, betul. Ke contoh ya anak-anakku semuanya ya. Contohnya kita sebutkan. Setelah contohnya disebutkan, iya. Lalu siapa nih yang bisa merasakan dampaknya, manfaatnya dirasakan oleh siapa? Ya. Nah, lalu nyambung ke yang berikutnya ya, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi. Dan terakhir yang ini ya. Nah, bisa ya? Baik, oke, sekarang di pause lagi videonya. Silahkan kamu tulis paragrafnya sesuai dengan nomor urutnya. Silahkan pause dulu, Bapak kasih waktu. Sudah ya? Oke, kalau sudah ditulis, kamu sudah selesai membuat paragrafnya. Nah, sudah dapat berapa paragraf yang kamu tulis? Nah, sudah dapat 2 ya? Bagus, sudah ada 2 paragraf di buku tulisnya ya. Kalau begitu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya anak-anakku. Ada banyak nih, ada 6 kalimat anak-anakku semuanya ya. Ada 6 kalimat. Kita coba tentukan dulu nih jenis kalimatnya. Kalimat yang pertama, ini jenis kalimat apa ini? Iya, pinter. Anak-anakku semuanya bisa menebak. Ini termasuk kalimat penjelas. Ayo, cepat. Yang kedua. Ayo, kira-kira apa nih? Hah? Kalimat apa? Iya, betul. Kalimat utama. Ya. Yang lainnya, ini kalimat penjelas. Kalimat penjelas lagi. Berikutnya, masih kalimat penjelas ya. Baik, sekarang kita urutkan anak-anakku semuanya ya. Kalau anak-anakku merasa cepat, silahkan di pause dulu videonya.
Nah, kita simpan kalimat utamanya di awal paragraf ya anak-anakku semuanya ya. Kita simpan di awal paragraf. Lalu kita jelaskan dengan kalimat penjelas. Kita uraikan. Nah, kira-kira yang kedua yang mana nih penjelasannya? Iya, betul. Yang paling atas ya. Nah, lalu yang ketiga? Iya. Nah, ini yang ketiga. Nah, silakan kamu tentukan kalimat berikutnya. Yang mana coba? Hah? Ayo baca dulu, baca baik-baik. Kira-kira yang mana? Yakin yang itu? Hah? Oke, kita lihat ya. Nah, ini yang keempat anak-anakku semuanya. Ya. Lalu yang kelima yang mana nih? Yang kelima. Baca lagi silakan. Pause dulu videonya. Biar kamu punya waktu membaca. Sudah? Yang mana? Hah? Antara dua tuh. Yang ketiga apa yang terakhir tuh? Hah? Oke, baik. Kita lihat. Nah, ini yang kelima. Dan ini yang terakhir. Ya, anak-anakku ya. Silahkan anak-anakku pause lagi. Anak-anakku tulis kalimat-kalimat ini. Urutkan menjadi sebuah paragraf. Ya, ini penting. Ada informasi penting tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Kalau tadi kan terhadap kehidupan ekonomi ya, ada hubungannya dengan mata pencaharian, ada hubungannya dengan kesejahteraan. Nah, sekarang hubungannya dengan sosial, kehidupan bermasyarakat ya. Baik, sudah ya anak-anak semuanya? Sudah ditulis? Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Oke, hari ini kita belajarnya seperti ini anak-anakku ya. Kita belajar berlatih menentukan ide pokok, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nanti kalau kamu sekarang sudah punya 3 paragraf, nah nanti kalau digabungkan jadi 5 paragraf, 6 paragraf, kamu sudah bisa membuat satu bacaan yang panjang anak-anakku ya. Nanti di akhir pembelajaran kamu punya satu bacaan yang panjang yang isinya informasi-informasi penting mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial ya, kehidupan budaya maupun transportasi anak-anakku. Oke, kita lanjutkan ya ke latihan berikutnya ya. Oke, kamu perhatikan nih latihan berikutnya. Nah, ini dia. Kira-kira apa nih? Jenis kalimat apa yang pertama ini? Ayo. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Silakan kamu pause dulu videonya, kamu baca semua. Ya, baca lagi semuanya. Ya, ada 5 kalimat di sini kamu baca, bandingkan mana yang umum, mana yang khusus, mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Oke, silakan baca dulu ya. Sudah? Baik, kalau sudah kita tentukan nih. Yang pertama ini kalimat apa namanya? Kalimat? Betul, kalimat utama. Oh, maaf anak-anakku semuanya. Nah, maaf ya, tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf anak-anakku semuanya. Tadi ada sedikit kekeliruan, sudah Bapak perbaiki. Kita lanjutkan. Kita berlatih menentukan jenis kalimat pada kalimat-kalimat yang ada di layar. Silahkan. Ini termasuknya kalimat apa coba? Ya, ini adalah kalimat penjelas anak-anakku ya. Kalimat penjelas. Lalu kalimat yang kedua? Iya, masih kalimat penjelas. Yang ketiga? Iya, betul. Ini kalimat utamanya yang ini anak-anak ya. Ini kalimat utamanya. Lalu yang keempat, kalimat penjelas. Yang kelima, kalimat penjelas juga ya. Oke, kalau sudah tahu jenis kalimatnya, kita urutkan anak-anakku ya. Kita urutkan. Mana yang pertama nih? Ya. Yang pertama yang mana? Hah?
Iya, yang pertama adalah kalimat utama ya. Yang kedua, oke, ini yang kedua. Yang ketiga yang mana coba? Yakin? Oke, baik. Ini yang ketiga ya. Yang keempat yang mana? Iya, betul. Ini yang keempat anak-anakku semuanya. Dan yang terakhir ini ya. Itu ya anak-anakku semua ya. Bisa ya? Gampang. Nah, oke, sekarang kamu pause lagi videonya. Kamu tulis dulu ya. Sudah dapat berapa paragraf tadi? Sudah 3 ya. Sekarang yang keempat. Oke, nanti satu lagi ya. Masih ada satu lagi. Tenang ya. Makanya kamu boleh istirahat dulu ya. Boleh minum dulu, makan dulu. Pause saja dulu videonya. Oke? Sudah ya? Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Tentukan jenis kalimat dan urutannya anak-anakku semuanya. Yuk, sekarang jenis kalimatnya dulu. Kalimat pertama, ini termasuk kalimat apa? Hah? Oke, bagus. Ini penjelas ya, ada kata hubungnya ya, adapun. Nah, adapun. Lalu yang kedua, masih kalimat penjelas. Yang ketiga nih, kalimat utama apa kalimat penjelas? Hah? Iya, betul. Masih kalimat penjelas, Pak. Oke, jadi yang terakhir ini namanya kalimat utama ya. Oke, lalu urutannya. Nah, kalimat utama yang pertama dulu, Pak. Kalimat utama dulu. Baik. Kita yang pertama ya. Yang kedua yang mana? Nah, ini bingung nih. Yang keduanya yang mana nih? Ayo. Kamu buat paragraf ini menjadi padu. Kira-kira yang mana nih? Hah? Supaya urutannya enak. Baik. Yang mana? Oke, siap. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga. Iya, ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Gampang ya. Bisa ya. Dan sekarang silahkan tulis lagi. Ya, sudah dapat berapa? Ada 5 paragraf. Wow, banyak sekali ya paragrafnya. Kamu sudah bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dan bisa mengembangkan satu paragraf nih. Paragraf yang pertama tadi anak-anakku itu sudah kamu kembangkan menjadi 4 paragraf berikutnya ya. Nah, paragraf yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu adalah pengembangan dari paragraf yang pertama anak-anakku. Kamu sudah bisa ya, kamu sudah bisa membuat satu bacaan yang panjang tentang pengaruh kondisi geografi Indonesia yang berupa negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupan sosial, budaya, dan transportasi. Hebat ya. Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Oke, sip, mantap. Sudah bisa ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa membuat bacaan yang panjang seperti itu walaupun hanya menyalin ya, walaupun hanya bermain mengurutkan kalimat. Tidak apa-apa, ini sebagai latihan. Nanti kamu coba latih lagi, kamu coba buat sendiri ide pokoknya apa, lalu kamu kembangkan sendiri anak-anakku ya. Pak, susah kalau ngarang itu. Nah, susah itu kalau kamu tidak punya referensi anak-anakku. Nah, supaya gampang mengembangkan ide pokok menjadi bacaan yang panjang, menjadi paragraf, kamu harus punya referensi. Pak, referensi itu apa? Referensi itu kamu harus punya data-data pendukung, ya, data-data penunjang. Dari mana dapatnya? Dari hasil membaca anak-anakku, ya. Jadi kamu harus rajin baca dulu supaya kamu bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, bahkan menjadi sebuah bacaan yang panjang, ya. Nanti kamu bisa jadi seorang penulis yang hebat. Oke? Baik, ya. Itu ya anak-anakku semuanya, kita sudah bisa mengembangkan ide pokok, sudah tahu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, budaya, bahkan transportasi anak-anakku ya.
Silahkan kamu tulis dan kamu baca lagi di lain kesempatan supaya kamu tetap ingat mengenai informasi ini. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, kita tahu Indonesia itu negara maritim, banyak pulaunya, lautnya luas ya. Jadi Indonesia itu banyak yang menyebut bahwa pulau-pulau di Indonesia itu terpisah oleh lautan. Itu salah anak-anakku ya. Indonesia bukan terpisah oleh lautan, sebaliknya pulau-pulau di Indonesia itu disatukan oleh laut anak-anakku ya. Jadi bukan dipisahkan, disatukan ya. Selain disatukan oleh laut, Indonesia juga disatukan oleh satu dasar negara yang hebat. Apa namanya? Iya, betul. Disatukan oleh Pancasila. Pancasila ini sudah Bapak sebutkan bahwa sebagai dasar negara yang sangat cocok ya, sangat relevan yang dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena kondisi geografis Indonesia seperti ini, ya. Suku bangsanya banyak, adat istiadatnya beragam, bahasanya bermacam-macam, sehingga membutuhkan dasar negara yang bisa menguatkan, menyatukan bangsa kita supaya tetap utuh. Nah, Pancasila adalah dasar negara yang sangat cocok, ya, sangat pas bagi bangsa kita. Maka kita jaga baik-baik Pancasila ini, kita pedomani Pancasila ini ya. Kita amalkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anakku ya. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Ya kamu lakukan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang menyambung dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan belajar nih perilaku yang mencerminkan Pancasila. Kira-kira perilaku-perilaku ini mencerminkan sila keberapa? Pak, kenapa harus dicerminkan dalam Pancasila? Ya, karena tadi dasar negara kita adalah Pancasila, anak-anakku. Dan perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya bahwa Pancasila itu adalah satu kesatuan, ya. Tiap sila dalam Pancasila itu adalah satu kesatuan. Satu sila itu dijiwai dan menjiwai sila-sila yang lain, anak-anakku. Jadi Pancasila itu sudah selesai, tidak bisa diganti lagi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, Pancasila sudah selesai, tinggal kita amalkan. Ya, tinggal kita laksanakan, anak-anakku. Ya, paham ya? Baik. Jadi Bapak tegaskan lagi nih, Pancasila itu satu kesatuan. Tiap sila dalam Pancasila itu menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Contohnya gimana Pak? Contohnya gini. Sila pertama itu menjiwai sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan juga dijiwai oleh sila-sila yang lain. Ya, sila pertama itu dijiwai oleh sila yang kedua, dijiwai oleh sila yang ketiga. Ya, saling bukan melengkapi ya, sudah menyatu ya, satu kesatuan utuh. Mutlak itu satu kesatuan ya. Jadi tiap sila itu menjiwai sila yang lain sekaligus dijiwai oleh sila yang lain, anak-anakku ya. Itu paham ya? Itu makna Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, sekarang kita coba cari kira-kira perilaku-perilaku yang sesuai atau mencerminkan dari tiap Pancasila. Oke, yang pertama dulu, pemilihan ketua kelas. Nah, misalkan kamu mengadakan pemilihan ketua kelas nih di sekolah, walaupun sekarang sekolahnya di rumah ya. Nah, kita lihat contoh yang kemarin-kemarin ketika kamu kelas 4, kelas 3. Nah, ketika memilih ketua kelas,
Coba, itu bisa mencerminkan sila keberapa? Pemilihan ketua kelas itu bentuk perilaku yang mengamalkan Pancasila, sila yang keberapa coba? Hah? Oke, sekarang kita lihat ya. Pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila yang kedua anak-anakku. Ya, tapi bukan hanya itu, juga mencerminkan sila yang ketiga. Kenapa, Pak? Karena dalam perilaku pemilihan ketua kelas ada rasa kemanusiaan di sana tanpa membeda-bedakan warna kulit, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membedakan jenis kelamin. Bebas, siapapun boleh jadi ketua kelas. Laki-laki boleh, perempuan boleh, yang kulitnya hitam boleh, yang kulitnya putih boleh. Nah, perilaku seperti itu mencerminkan sila yang kedua. Apa yang kedua? Pancasila yang kedua itu apa? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung rasa kemanusiaan anak-anakku. Tidak membedakan warna kulit, suku, ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Juga ada nilai persatuan di sana, kekompakan, ya, mencerminkan Pancasila yang ketiga. Dengan memilih ketua kelas, kita bersatu, ya, kita memupuk persatuan supaya kekompakan di kelas tetap terjaga. Juga ada nilai-nilai sila keempat, ada permusawaratan. Ini yang paling berperan anak-anakku ya. Yang paling berperan adalah sila yang keempat, ada permusyawarahan di sana untuk mencapai mufakat. Oke, paham ya? Gitu. Lalu yang kelima juga ada, ya. Yang kelima juga ada. Pak, kenapa yang satu tidak disebutkan, tidak termasuk? Nah, ini apa namanya? Bukan berarti tidak termasuk anak-anakku. Pasti ada. Karena dalam setiap agama juga diwajibkan untuk memilih pemimpin. Ya, ketua kelas itu kan pemimpin. Tapi kadarnya yang sedikit ya. Nah, di sini kadar yang paling kuat itu ada pada sila kedua, sila ketiga sampai sila kelima. Sebenarnya semua juga bisa. Ya, semuanya juga bisa. Tapi kadar yang paling tinggi itu ada di sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Paling kuat itu yang keempat anak-anakku ya. Paling kuat yang keempat didukung oleh sila-sila yang lain. Paham ya? Baik. Lalu perilaku yang berikutnya. Perayaan hari besar keagamaan. Ini mencerminkan sila yang keberapa coba? Pasti sila yang pertama ya. Bagus. Pasti sila yang pertama. Lalu sila yang keberapa? Yang ketiga, karena perayaan hari besar itu kan membutuhkan banyak orang, mengumpulkan massa, ada nilai kebersamaan di sana, ada persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat, biasanya kan ada musyawarah dulu tuh, ya. Sebelum kita melakukan kegiatan, musyawarah dulu, ada panitianya, dan di sana ada nilai Pancasila yang keempat, anak-anak tuh, ya. Lalu juga ada yang kelima, ada keadilan sosial di sana, ya. Ada keadilan sosial. Nah, yang ketiga gotong royong. Nah, gotong royong juga ini mencerminkan sila yang pertama. Kenapa? Karena dalam agama pun, terutama agama Islam, itu dijunjung tinggi ya tentang silaturahmi, ya, silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan teman. Gotong royong adalah salah satu wujud silaturahmi manusia satu dengan manusia yang lainnya, ya. Ada yang kedua lagi ya, mencerminkan sila yang kedua. Sila yang ketiga sudah pasti. Ini yang paling utama ya, mencerminkan sila yang ketiga gotong royong itu ya, itu. Lalu yang keempat juga ada anak-anakku ya, bisa ada musyawarah di sana dalam gotong royong dan ada rasa keadilan, rasa kebersamaan. Semuanya adil ya, adil, semuanya berperan ya. Semuanya punya peran dan semuanya adil mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, baik. Anak-anakku, kita lanjutkan ke yang keempat. Perilaku yang keempat, musyawarah mufakat. Nah, ini pasti yang keempat nih hubungannya dengan sila yang keempat ya, yang paling kuat ya. Nah, musyawarah itu juga dalam agama
dianjurkan anak-anakku kita bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara ya, suatu perkara baiknya dimusyawarahkan, cari jalan tengahnya ya. Lalu yang kedua, sila kedua juga ada di dalam musyawarah mufakat. Yang ketiga, yang keempat pasti, yang kelima. Nah ini. Jadi semua sila itu tercermin dalam satu perilaku musyawarah mufakat. Dan kita harus menjunjung tingginya anak-anakku ya. Jangan sampai kita tidak melakukan musyawarah dalam menentukan suatu keputusan. Nah, kenapa? Supaya keputusannya itu bermanfaat bagi yang lain, bagi orang lain. Paham ya anak-anakku semuanya ya? Oke, baik. Sekarang yang terakhir nih, menjenguk orang sakit. Kira-kira ini termasuknya sila yang keberapa ya? Mencerminkan sila yang keberapa? Iya, bagus ya. Sila yang pertama bisa, karena di dalam agama tadi boleh, dianjurkan bahkan untuk saling bersilaturahmi, saling menjenguk, apalagi dalam kondisi yang sedang sakit ya. Itu ada di dalam agama juga. Lalu yang kedua, sila yang kedua itu ada tercermin dalam menjenguk orang sakit. Kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan anak-anakku. Apakah anak-anakku ketika menjenguk orang sakit harus lihat dulu agamanya apa? Tentu tidak. Kalau dia teman kita, apapun agamanya kita jenguk. Ya, walaupun kulitnya hitam, kalau dia teman kita, saudara kita jenguk anak-anakku ya. Yang kita utamakan adalah nilai kemanusiaannya ya. Itu. Lalu nilai persatuan juga ya. Pancasila yang ketiga ini ada di dalam perilaku menjenguk orang sakit. Lalu yang keempat, yang kelima itu semuanya ada anak-anakku ya. Itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai satu kesatuan utuh, harus menyatu dalam perilaku kita sehari-hari. Paham ya anak-anakku semua ya? Untuk apa? Supaya negara kita tetap utuh, tidak terpecah belah. Kenapa? Karena negara kita ini luas anak-anakku. Negara kita ini memiliki keragaman budaya, keragaman agama ya. Nah, ini bisa menjadi ancaman kalau tidak dijaga melalui persatuan ya. Kalau kita tidak mengamalkan Pancasila, maka dari itu kita amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh ya. Oke, siap. NKRI harga mati. Bagus ya. Kita lanjutkan ya anak-anakku. Apakah masih ada? Oh, ternyata sudah selesai ya. Ada tugas nih buat kamu ya. Ada tugas. Apa tugasnya? Buatlah paragraf tentang perilaku yang mencerminkan sila pada Pancasila. Yang tadi anak-anakku yang ini nih. Nah, yang ini silahkan kamu buat menjadi satu paragraf minimal ya. Minimal satu paragraf. Boleh menjadi 2 paragraf, 3 paragraf, silahkan ya. Ini sebagai bahan latihan bagi kamu. Coba kamu kembangkan tentang perilaku yang mencerminkan Pancasila. Ini ide pokoknya ya. Ide pokoknya perilaku yang mencerminkan Pancasila. Nah, kamu kembangkan tuh. Misalkan kamu kembangkan dengan cara menyebutkan contoh-contoh perilakunya apa ya. Di sana kan ada 5 tuh contohnya, kamu sebutkan kalimat penjelasnya, contohnya perilakunya apa, ada 5 di sana. Lalu kamu uraikan lagi, pemilihan ketua kelas itu mencerminkan Pancasila yang keberapa ya, kamu uraikan. Lalu perilaku yang kedua itu mencerminkan sila yang keberapa, kamu jelaskan sehingga menjadi satu buah paragraf atau bahkan menjadi satu bacaan yang panjang anak-anakku ya. Paham ya tugasnya ya? Silahkan ditulis tugasnya di buku tulisnya masing-masing, lalu setorkan ke guru kelasnya masing-masing ya. Cara menyetorkannya tergantung perintah dari guru kelasnya. Apakah dengan cara dipoto
Apakah langsung menyetorkannya tatap muka atau seperti apa? Silakan ya, sesuaikan saja ya. Itu tugasnya anak-anakku semuanya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, pembelajaran kita pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Kita sudah 1 jam nih anak-anakku semuanya. Sudah 1 jam pembelajaran dan Bapak mohon maaf kepada anak-anakku semuanya apabila selama pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya ya. Bapak mohon maaf. Bapak juga mohon maaf apabila di pembelajaran ini anak-anakku terlalu banyak nulis ya. Mohon maaf ya. Ini dalam rangka sebagai latihan anak-anak ya. Sebagai latihan supaya kamu terampil menentukan ide pokok, supaya kamu terampil mengembangkan ide pokok. Pak, apa sih kesimpulannya dari pembelajaran ini? Silahkan kamu simpulkan sendiri ya. Pembelajaran ini nanti kamu tentukan kalimat utamanya apa, kamu ambil ide pokok dari setiap paragraf, kamu tulis, itulah kesimpulannya. Selama pembelajaran tadi sebenarnya kamu sudah mendapatkan kesimpulan anak-anak ya, mendapatkan kesimpulan bagaimana menentukan ide pokok, mengembangkan ide pokok ya. Kemudian ada pengetahuan tentang IPS-nya, bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan transportasi. Silakan kamu simpulkan sendiri dengan cara ditulis ya, ditulis di buku tulisnya. Itu saja anak-anakku semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan Bapak tetap meminta dukungan dari anak-anakku semuanya untuk memberikan like, memberikan komentar, kemudian men-share ya, membagikan video pembelajaran ini kepada temannya yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya anak-anakku semuanya mendapatkan pemberitahuan dari Bapak ya, video pembelajaran yang terbaru. Nanti ada. Ingat ya, video pembelajaran ini dibuat setiap hari insya Allah ya, dan nanti kamu bisa mendapatkan update-annya di smartphone kamu kalau kamu sudah subscribe kemudian menyalakan lonceng pemberitahuan. Oke, anak-anakku semuanya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, Bapak tutup kegiatan kita pada pagi ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Oke.